Hey, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Jawa Vlog. Gimana kalian semua di Indo atau dimanapun kalian berada, kabarnya gimana? Semoga baik dan sehat semua ya. Begitu juga aku di Amerika dalam keadaan sehat. Anyway, siapa yang belum kenal aku ya kan, atau yang baru saja mampir di channelku ini, perkenalkan, nama saya Wayne dari Tulungagung, Jawa Timur, sekali lagi. And then juga aku ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. And then bagi kalian yang belum subscribe, tolong go ahead subscribe. Anyway, nothing tulus. But itu sangatlah berarti bagi kelangsungan ini channel, karena dari situ saya biar punya banyak teman juga dan biar tambah semangat. Anyway, ini channel ini berbasis informasi ya kan. Saya mengeluarkan informasi tentang visa imigrasi Amerika atau green card, atau mengurus bagaimana untuk melegalkan diri untuk kerja dan hidup di Amerika pada umumnya, right? Oke, ya ini tadi baru pulang ya. Ini baru pulang, saya tadi baru pulang menghadiri graduation anak saya yang pertama itu lulus SMA, so dia baru graduate dan ratusan orang yang datang. And then mungkin ya seperti biasa ya, exciting bagi mereka yang graduate, bagaimana juga lulus sekolah. Tapi ini tadi ya, waktu saya punya perasaan ngeri-ngeri, agak miris untuk datang. Bagaimana juga tetap harus datang ya kan, karena di Amerika ini ya, seperti mungkin kalian semua tahu di berita-berita itu, dalam 10 hari terakhir, 2 minggu terakhir ini terjadi 2 kali penembakan yang dilakukan oleh anak umur 18 tahun. Yang pertama itu di daerah Buffalo, New York, itu di suatu supermarket, dan anak ini open fire sehingga membunuh berapa orang? 14 atau berapa? Atau 9? Aku kurang yakin berapa. Tapi itu karena dia punya mental jiwa, yaitu rasis. Dia itu anak ini memang punya mental, kekurangan mental, maksudnya dia so rasis, dia membunuh itu semua orang yang dia ada di supermarket, dia nembak, punya judut, so ada beberapa orang mati di situ. And then kemarin ini 2 hari lalu juga terjadi lagi di daerah Texas, itu dekat border dengan Meksiko. Ini terjadi, ini malah aku melihatnya aja, aku mendengar berita aku langsung shock, langsung sedih. Tidak cuma sedih, langsung shock, saya langsung nangis. Karena apa ya? Karena yang terjadi penembakan lagi. Yang menembak ini juga anak umur 18 tahun, masih muda. Dan yang ditembak itu murid-murid sekolah dasar. Gitu. Nah, selain itu, ini anak juga sebelum menembak murid-murid itu yang mati 19 dan 2 orang guru. So ini beritanya yang saya dengar ya, anak ini somehow mereka dia seperti hanya hukum di Amerika ya. Ada beberapa state yang memperbolehkan anak umur 18 boleh beli senjata api, dan itu tak terbatas, boleh membeli apa saja, and then beberapa senjata dia beli boleh
some state membolehkan membeli senjata waktu umur 21 tahun. But ini tepatnya di state Utah, di state Texas itu memperbolehkan anak umur 18 tahun membeli senjata. So namanya dia senjata itu dia beli namanya AR-15 semi otomatis. Dia beli 2 senjata ceritanya gitu, and then yaitu yang saya sesalkan kenapa ke authority itu mempermudah gitu loh. Background checknya tuh gimana kok mudah sekali memperbolehkan kayak anak-anak begitu mendapatkan senjata. Dan korbannya itu anak-anak SD, anak-anak masih kecil, sekitar umur 10 tahun ke bawah itu. Di dalam kelas sedang belajar tiba-tiba dam you know, ada peluru datang dan you know. Saya sendiri merasa sedih sekali, you know. Saya tidak bisa bayangkan, you know. Karena anak saya juga saat ini salah satu anak saya juga masih ada di SD, you know. Saya tidak bisa bayangkan, you know, betapa sedihnya orang tuanya, you know. Karena begitu pagi mengantar anaknya sekolah, say bye bye, have nice day, love you, and then like tidak disangka, tidak dinanya, itulah waktu terakhir mereka ketemu. You know, mereka saling mengucapkan kata berpisah. You know, itu terjadi pada 19 murid dan 2 guru. Saya dengar cerita juga ada polisi juga yang tertembak saat itu karena anak itu mengendarai mobil dari rumah menembak neneknya, naik mobil, dia tabrakkan di depan sekolah, dan begitu polisi datang, udah telat, anak itu udah masuk ke sekolah, dan mulai menembak. Tapi polisi juga pernah mencegah, dan karena anak itu pakai pakaian kayak armor protector itu, jadi kayak baju anti peluru. Jadi waktu ditembak polisi itu anak itu tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya ada beberapa polisi juga yang terkena peluru dari dia karena mereka itu baku tembak dengan polisi, dan anak itu yang 18 tahun penembak itu tadi akhirnya juga tewas di tempat karena ditembak oleh polisi. Well, ngeri. Itulah salah satu ya downnya kita hidup di Amerika, you know. Karena di sini itu freedom country, dan karena udah ada di dalam konstitusinya, so mereka juga ada aturannya boleh memiliki senjata. And then kadang senjata api itu akan membuat kita aman kalau di tangan orang yang tahu dan benar menggunakannya, but akan menjadi hal yang jelek dan buruk jika di tangan orang yang berpikiran tidak betul, you know, seperti halnya itu terjadi. Ya memang banyak sekali di Amerika itu sudah terjadi begitu kan. Tahun lalu juga ada, beberapa tahun lalu juga ada, tapi ini yang terjadi di sekolah dasar ini terjadi udah lama sekali tidak terjadi, ini baru terjadi ini. Jadi Pak shock, apalagi di dekat-dekat you know, graduation day. Dan seperti halnya kayak tadi waktu saya aku rasa hari ini hampir semua orang tua yang datang ke sekolah itu pasti bawa senjata, karena you know, who knows, you know, kita bawa pistol sendiri-sendiri, pokoknya kayak mau perang rasanya. Aku rasa gitu. Ya kita karena kita punya bisa bawa senjata api, dan kalau kita punya working permit, carry on permit, kayak itu namanya apa lupa. So kita boleh membawa pistol, tapi juga enggak kita tenteng-tenteng ya kan, tapi kita sembunyikan lah dalam tas atau di dalam baju begitu, carry on arm.
firearm, itu namanya. Anyway, itu tadi cerita sedikit tentang gimana adanya Amerika, ya kan. Oke, seperti yang saya kembali lagi ke topik semula ya. Sejak kemarin aku cerita-cerita tentang down sukanya dan dukanya tinggal di Amerika jika Anda sebagai illegal imigran tanpa surat. Dan kadang begini memang ya, tentang surat atau menyurat untuk melegalkan diri itu memanglah tidak gampang ya, memanglah tidak gampang. Tapi memang ada caranya, seperti saya bahas dalam video-video lalu ya kan, ada caranya. Nah, dari semua cara-cara itu belum tentu semua orang qualify ya kan. Jadi kadang seseorang bisa qualify untuk cara yang satu, dan tidak semua orang bisa qualify untuk semuanya gitu. Ada beberapa cara, makanya ada beberapa cara. And then itu semua itu tergantung dari keadaan dan situasi Anda waktu Anda apply atau ganti status untuk ngeplay green card ya kan. Saya akan ceritakan nanti apa keuntungannya ya. Keuntungannya kalau kita udah menjadi legal atau memegang green card. So saya ini bicara tentang suka dukanya kalau jadi ilegal dulu ya kan. Seperti halnya kemarin apakah kemarin saya cerita tentang insuran kesehatan? Oke. Saya lupa juga. Yaitu terutama masalah kesehatan ya. Kesehatan itu masalah penting di sini. Itu masalah penting juga bagi kita semua kalau kita di negara orang, And then saya pernah cerita, gara-gara dulu waktu saya masih ilegal ya kan. Saya punya teman itu orang dari Madura. Saya pernah cerita tentang ini, Tragis ceritanya ya kan. Karena waktu itu kita bekerja sama ya, bekerja dalam satu restoran. Teman saya ini namanya Suparman. Dia itu sakit, kena hepatitis, kayak kena livernya kena, itu hepatitis ya kan. And then karena memang untuk biaya ke dokter itu mahal sekali. And then dan waktu itu juga kita belum tahu cara-caranya gimana, kalau pergi dokter gimana. And then dia itu juga takut. And then bertambah hari itu semakin parah. Dia juga tidak mau pergi ke dokter, cuman minum obat seadanya. And then sampai suatu saat dia tuh sudah sangat parah sekali. And then akhirnya sama bos saya waktu itu dibelikan tiket untuk dipulangkan ke Indo. Akhirnya dia mau pulang ke Indo. And then seminggu kemudian saya telepon waktu itu, dan diangkat istrinya dari Indo. Dan saya tanyakan, gimana Mas Suparman? Dan istrinya bilang, oh Mas Suparman udah meninggal. Dia bilang gitu. Dia meninggal 2 hari sejak kedatangannya dari Amerika gitu. Well, dari situ ya kan, itu cerita sedih yang pernah saya alami, tentang kehilangan teman waktu itu, And then dari situ, saya juga belajar, gimana ya caranya mendapatkan insuran. But semuanya itu mentok karena tidak ada insuran company itu yang mau cover kalau kita ilegal. Mereka selalu butuh surat, setelah itu butuh apa ya. Akhirnya ya kalau kita sakit, kita tetap harus ya bisa saja kita ke rumah sakit, bisa saja kita ke dokter, tapi nanti biayanya itu biasanya kita tanggung sendiri. Oke. Dan itu tidak sedikit, oke. Itu yang
yang waktu itu karena saya tidak tahu, karena waktu itu waktu awal di sini tidak tahu kalau ada insuran apa atau program pemerintah apa yang bisa ngover, tentang kesehatan itu. Dan then lambat laun setelah lama di sini ternyata sebenarnya ada program pemerintah ya itu yang bisa ngover untuk kesehatan, untuk biaya rumah sakit, tapi juga kita harus ada qualify-nya, so mereka itu punya, kita ditanya gimana dan kerja di mana bla 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 ya, meskipun mereka di sini ini bedanya begini ya, rumah sakit selalu tanya data ya kan, siapa kita, identitas kita, and then itu data itu ndak ada urusannya dengan imigrasi, ndak ada urusannya. Pihak rumah sakit itu ya kan cuma data, tanya alamat, identitas, tapi itu ndak ada urusannya dengan mereka itu, dengan imigrasi itu tidak ada. Dan bahkan kalau kita memang masuk dalam kualifikasi tertentu, mereka itu bisa membantu untuk meringankan biaya rumah sakit kita, biasanya begitu. Dan hal itu ya pasti ya, kalau kita orang gelap, orang gelap itu maksudnya orang ilegal, itu kita pasti punya rasa takut. Gimana kalau dilaporkan, gimana kalau kita kasih data, and then mereka tahu kita orang gelap, dilaporkan ke polisi, and then gimana. Dan ternyata hal-hal itu tidak terjadi. So, dalam birokrasi pemerintahan Amerika, semua badan di Amerika itu terpisah-pisah. Jadi mereka itu mempunyai urusan sendiri-sendiri gitu. Itu punya branch begini, departemen gini-gini. Jadi mereka itu ndak ngurusi satu sama lain, kecuali memang Anda itu betul-betul melanggar hukum. Anda betul melanggar hukum, Anda dalam pencarian polisi, Anda berbuat kriminal yang berat, itu memang semua orang aturannya sama. Semua orang, no one above the law. So, jadi artinya nanti pasti ada petugas hukum yang akan mencari Anda kalau memang Anda melanggar hukum. But kalau masalah kesehatan, masalah hal-hal yang lain, Anda ditanya data Anda, identitas, ya apapun identitas saja, paspor Anda, ya paspor Anda itu. Dan jika Anda paspor Anda sudah mati atau gimana, ya gimana udah mati. Kalau memang tidak punya identitas, mereka juga akan mungkin tulis blank. Mereka tidak akan memaksa, tidak punya identitas, akhirnya Anda akan dibedakan atau no. Di sini ini kayak rumah sakit atau dokter itu, kalau Anda masuk emergensi atau itu, pasti Anda itu dirawat sebagai pasien-pasien yang lain gitu. Tidak akan dibeda-bedakan, tidak akan Anda ini orang ini tidak punya data, tidak tahu apa, Anda tidak akan dirawat, itu tidak ada. Itu udah kode etik ya, kode etik bagi kedokteran di sini. Jadi yang penting pasien dirawat dulu, dan perkara yang lainnya itu belakangan gitu. Dan masalah biaya kadang kan kita juga takut ya kan. Tapi saya cerita sendiri ya, sebagai orang ilegal, yang saya takutkan memang bukan masalah biaya sebenarnya waktu itu. Yang lebih saya takutkan adalah imigrasi, memang begitu. Itu aku rasa terjadi pada semua imigran. Itu terjadi pada semua imigran. Kalau Anda jadi imigran gelap, Anda akan takut imigrasi, dan itu terjadi di mana saja rasanya. Sobat, seperti pengalaman saya tadi ya kan, Anda tak usah takut. Jadi itu hal yang beda. Itu hal yang perlu Anda ketahui jika Anda jadi imigran gelap di sini ya kan. Nah, untung ya, makanya saya sebarkan ini informasi ini ya, supaya Anda tahu
dimana dalam bahasa Inggrisnya you know what is your right. Okay. So kalau Anda tahu di mana letak Anda, di mana benar dan salah, dan apa yang harus Anda lakukan, so Anda akan tenang, so akan menjalani hidup ini lebih easy begitu. Jadi jangan cuma cerita teman lo, oh gini, but at least you know what is right to you. That's all. Itu saran saya. Anyway, cuma saran, right? Okay, well, ini aja dulu ya, sampai di sini dulu aja tentang videonya untuk sekarang. Nanti kita sambung lagi, jangan khawatir, tiap hari ada informasi yang saya kasihkan ke Anda. Dan jika Anda perlu bertanya atau konsultasi, kurang jelas apa yang saya perbincangkan di sini, Anda boleh tanya di kolom di bawah. Oke, kasih komen. Ataupun jika Anda punya masukan yang penting, go ahead, kasih masukan, terima kasih. Anyway, this saya berharap ini informasi berguna bagi kawan semua, berguna bagi siapa yang melihat video ini. So dari situ kita bisa menjalin hubungan persaudaraan, That's all. Itu yang my main goal. Kita saling berbagi informasi, kita saling mengisi apa kekurangan kita masing-masing, dan kita menjalin persahabatan lewat ini forum dan media. Oke sobat, thank you for watching, and semoga kalian dikasih kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan have a nice day. Bye bye.